kembali lagi bersama saya di Fardidu Channel yang membahas film yang berjudul Clean yang dirilis pada tahun 2022 yang mengisahkan tentang seorang tukang sampah. Di awal cerita kita diperlihatkan oleh seorang tukang sampah yang lagi memungut barangnya, dan orang itu bernama Clean. Inilah tampang beliau guys. Iya, kumis tipis, pomade bos. Di sisi lain kita diperlihatkan Clean sedang memasak. Mungkin dia lapar ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Clean ini orang yang mandiri, mandi sendiri guys. Dan scene beralih kepada Clean yang menemui seorang perempuan dan memberikan makanan yang dia masak. Ternyata orang itu adalah tetangganya yang dianggap sebagai anak. Di sini kita bisa melihat bahwa Clean ini orang yang baik hati. Lalu scene berpindah guys. Diperlihatkan masa lalu Clean yang menangis dengan anaknya yang tidak mirip. Dia memeluk anaknya. Kita tidak tahu guys, dia menangis. Scene beralih kepada Clean yang bekerja pada malam hari untuk membuang sampah. Lalu dia melihat segerombolan orang, dan Clean melihat seseorang itu membawa pistol. Mungkin mereka sedang melakukan transaksi bisnis gelap. Lalu Clean dipandangi oleh seorang yang lagi merokok. Nggak tahu rokoknya apa guys. Seketika itu Clean langsung membuang sampah mereka tanpa ada perbincangan apapun. Di lain sisi kita diperlihatkan oleh orang tadi yang lagi melihat Clean, seorang ayah. Di sini kita bisa melihat bahwa ayahnya ini adalah pemilik restoran itu. Tapi kita melihat dia menjual narkoba dan bisnis dengan orang Cina. Lalu ayah itu memarahi anaknya dengan kata-kata yang sulit dimengerti oleh orang Indonesia. Terlihat ayahnya sangat songong. Lalu diperlihatkan oleh Clean yang sedang membuat sepeda untuk tetangganya itu. Di sini kita bisa melihat bahwa nenek anak itu tidak menyukai Clean karena dia berbicara dia bukan putrimu. Clean terobsesi. Lalu Clean pergi meninggalkan rumah anak itu. Di sini lain kita diperlihatkan oleh si mafia tadi, dia ada di gereja sedang melakukan khotbah. Di sini terlihat bahwa dia adalah orang yang taat oleh agama. Di hari Minggu pun dia melakukan doa-doanya dan tak luput karyawannya melakukan bisnis gelap itu. Lalu scene terlihat si bapak tua berjalan dan mengambil cumi-cumi. Lalu tiba-tiba dia langsung mengambil palu dan memukul salah satu orang itu dengan amarah. Di sini terlihat bahwa bapak ini adalah psikopat kelas kakap. Lalu dia menghampiri anaknya dan berkata, barangnya kurang 5. What the fuck bro, barangnya kurang 5 apa lalu. Di sini lain kita diperlihatkan Clean yang memandang sesuatu. Ternyata beberapa pemuda mengeroyok seseorang tanpa disadari Clean. Dari belakang orang itu memukul kepalanya Clean hingga pingsan. Di sini terlihat bahwa Clean adalah orang yang lemah.
dihabok sekali, langsung pingsan. Scene berubah, si Clint dirawat di rumah sakit. Terlihat si Clint santuy dan tidak menerima resep dokter. Tidak terima kasih, enak sekali Clint ya, kuat sekali nih orang. Lalu Scene melihatkan bahwa Clint dipecat dari pekerjaannya yang menjadi tukang sampah. Lalu Scene beralih ke Clint yang melihatkan anak kecil tetangganya itu, dan dia mengajak untuk makan malam. Diperlihatkan si Clint makan, tapi dia tidak nafsu, mungkin dia stres. Mungkin kepalanya pusing. Lalu si anak kecil itu melakukan hal yang lancang dengan membuka kotak di rumah Clint. Tanpa disadari, Clint langsung menginjak kotak itu. Clint seperti menyembunyikan sesuatu dalam kotak itu. Apakah kondom? Scene berubah ke kediaman si mafia tadi. Si mafia melihat seperti mereka lagi makan, tapi anak dari mafia itu tidak mendengarkan bapaknya itu. Di sini terlihat bahwa keluarga mereka tidak harmonis. Lalu si anak itu mulai menyanyi, "What the fuck bro, yeah." Anak dajal nih orang, gak diajak ngomong bapaknya malah diam aja. Lalu bapaknya ngamuk sambil mendorong anaknya. Lalu anaknya pergi meninggalkan bapaknya. Oke Kanye, what the fuck. Di sini kita bisa diperlihatkan bahwa bapaknya itu orang yang temperamen. Scene berubah saat Clint mengajak tetangganya itu untuk pulang, karena neneknya mencarinya. Tapi di sini kita bisa memperlihatkan bahwa anak itu sudah jengkel dengan Clint, karena Clint sudah melakukan hal yang anak itu tidak suka. Lalu Clint diusir oleh anak-anak negro. Lalu Clint pergi. Scene berubah, Clint pergi ke toko untuk menjual radionya dia, Alpin 450. Di sini diperlihatkan bahwa Clint ini orang yang suka radio. Tapi Clint terpaku saat melihat petekol. Petekol adalah kunci Inggris, guys. Lalu Clint diperlihatkan dia ada perkumpulan suatu organisasi yang melakukan basa-basi, guys. Di sini Clint adalah orang yang nggak tahu lah, nonton aja ya secara langsung, guys. Gue juga bingung nih untuk ngalurinnya. Tapi terlihat bahwa orang itu mengenal Clint, tapi Clint tidak mengenal orang itu. Ternyata Clint lupa ingatan, mungkin nggak tahu lagi, guys. Ya kita lihat aja, guys. Jangan banyak ngomong, guys. Di sini orang itu mukanya mirip Ronaldo DiCaprio. Lalu scene berubah, Clint pulang rumah, membuka kotak. Ternyata di kotak itu ada petekol berwarna merah, guys. Di sini terlihat bahwa Clint adalah engineering mungkin, guys. Scene berubah ketika si cewek tadi digoda oleh teman negronya. Tidak selang bersama lama ada orang mengetuk pintu. Ternyata si bewok Clint. Tanpa basa-basi langsung dipukul, guys. Petus langsung tebal semua, guys. Dihabisin oleh Clint. Ternyata Clint bukan orang sembarang, guys. Kang sampah, tapi si kopet, guys. Parah kali lah Clint ini, anjing. Setelah semua selesai, Clint langsung pergi. Dia nggak tahu kalau ada kamera yang merekam dia, guys. Lalu Clint membawa wanita tersebut ketemu dengan neneknya. Neneknya juga langsung memeluk cucunya itu. Di sisi lain kita diperlihatkan bahwa bapak mafia tadi menangis, anaknya udah cacat, guys. Ternyata anak itu dipukul oleh Clint semalam di pesta orang negro itu. Terlihat bahwa bapaknya tak malah menyukurin anaknya.
ngerampokin anaknya guys. Memang bapaknya bangsat guys, anak dajjal lah ini, bapak dajjal, anak dajjal guys. Anaknya udah kayak monyet. Tidak berselang lama, si bapak telah melihat video yang direkam oleh HP saat Clint memukul anaknya. Temannya berkata itu tukang sampah. Bapaknya udah mulai mempersiapkan untuk membunuh gadis dan neneknya itu bersama si kang sampah. Lalu si Clint pergi meninggalkan kota karena sudah diburu oleh mafia tadi guys. Beberapa basi Clint ngabut di perjalanan. Dia di-stop oleh polisi, tapi nampak polisi itu tidak menelepon ke markas, melainkan menelepon mafia. Polisi korup guys. Basa-basi si Clint langsung ngebut, tancap gas, standing terbang. Di sini si Clint telah bersembunyi dan polisi tahu guys. Terlihat Clint akan mengganti mobil dengan baru. Lalu scene berubah ketika Clint berpindah ke sebuah restoran, minimarket atau restoran, kurang tahu lah. Yang penting pokoknya gini lah ceritanya. Lalu si Clint nggak tahu ngapain lawan nih orang guys. Pusing juga saya ngomongnya. Nggak lama datanglah 3 orang guys dengan pakaian mirip ninja. Ternyata mereka adalah anak buah si mafia tadi untuk membunuh Clint bersama 2 orang, nenek dan adik kecil itu guys. Tanpa basa-basi si Clint menikam dia guys dengan apa nih, dengan apa guys, dengan obeng. Anjing banget nih Clint. Di sini kita bisa melihat bahwa Clint orang psikopat kelas berat. Gak lama dia langsung membasmi semua orang tadi guys yang gak ninja itu, dibantai lah sama dia. Anjing banget nih Clint guys. Di sini kita perlu tahu kang sampah ini berjiwa psikopat kelas berat. Tanpa basa-basi Clint langsung minta maaf kepada mereka berdua guys. Scene berpindah kepada Clint di masa lalu yang menangis melihat anaknya sudah mati guys. Ternyata Clint ini adalah pembunuh bayaran yang diutus oleh pihak, nggak tahu lah pihak mana, yang penting dia pembunuh bayaran guys, pokoknya itulah ceritanya. Lalu dia scene berpindah di masa depan, dilihatkan Clint di sebuah apartemen berkata kepada nenek itu dan dia akan menyelesaikan semua masalahnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Clint akan balas dendam. Lalu Clint pulang mengambil satu pok uang. Ternyata Clint bukan orang miskin guys, dia punya banyak uang, bukan kaleng-kaleng. Dia akan menyelesaikan tugasnya sebagai kang sampah pembersih. Di sini kita bisa melihat bahwa Clint bukan orang miskin, melainkan orang kaya yang nyamar jadi kang sampah. Anjing banget lah Clint. Wah, anjing banget lah. Lalu scene berubah ketika Clint pergi ke toko sembako untuk membeli sesuatu. Ternyata Clint membeli shotgun. Di sini kita bisa melihat kang toko takut, dia mau berburu beruang. Itu hanya pajangan katanya guys, anjing banget lah. Lalu kang toko memberikan shotgun FF tanpa skin, berdemek, bondon, kopet, dor, headshot. Tak lupa Clint juga membeli pistol, tapi dikasih gratis guys, ternyata pistol flare PUBG guys. Lalu scene perlihatkan si mafia tadi ditelepon anak buahnya yang mati. Di sini kita bisa lihat anak buahnya ketar-ketir karena melawan malaikat maut. Lalu tiba-tiba si mafia tua tadi ditelepon oleh seseorang yang mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahnya. Itu kita bisa tebak guys bahwa itu si Clint, si berewok pomet. Tanpa basa-basi si mafia ketakutan. Di sini Clint ini orang hacker juga guys. Dia membuka bajunya, kita lihat di tato punggungnya. Dia bukan orang sembarang guys.
Lalu dia mempersiapkan untuk pertempuran melawan mafia gendut tadi. Scene berubah kepada si mafia. Anak buah mafia tersebut bertanya kepada bosnya, kok bisa ada telepon mau nyerang, kan aneh, goblok. Dia orang mati katanya, kampret lu. Gak lama si Clint meminjam truknya. Ketemu bosnya, kok kamu pinjam truk gue? Iya, gue mau tabrak ke rumah bos. Siap, anjing banget nih Clint, kampret. Tidak lama kita diperlihatkan bahwa Clint berjalan, banyak mayat di situ guys. Ternyata dia udah bantai tentara-tentara yang ada di rumah mafia tersebut. Tanpa basa-basi si Clint membawa mobilnya, menabrak mobil. Lalu dia menerobos tembok si mafia tersebut. Tanpa basa-basi mafia tersebut kabur guys. Di sini kita diperlihatkan bahwa si Clint ini bukan orang sembarang guys. Meledak, ini langsung mati lampu guys, langsung tembak-tembakan terjadi guys. Waduh, kalian lihat sendirilah, pokoknya ngeri guys. Cerot-cerot mati semua guys, kampret lah. Si Clint memang orang di atas guys. Motiar ayah. Dengan mudahnya si Clint membantai semua orang itu guys dengan shotgunnya yang dimodif. Tas dus mati semua guys. Di sini terlihat bahwa Clint orang yang bukan sembarang guys. Pasti dia adalah pembunuh bayaran, adiknya John Wick. Pokoknya dibantai semua guys. Lihat saya sendiri guys. Di sini Clint bukan orang sembarang. Ya gitulah pokoknya guys. Saya juga baru nih ngedit alur cerita guys. Mohon dukungannya lah. HP-nya akan utang nih guys. Jadinya ya ginilah. Minta maaf ya guys. Tapi kan jelas filmnya pokoknya cerita tentang tukang sampah yang psikopat lah. Jiwa-jiwa psikopatnya muncul di tukang sampah ini guys. Sin terlihat bahwa si Clint melawan si bapak mafia tadi guys. Adu sengit terjadi. Di sini Clint terlihat kalah melawan si bapak gendut itu. Namun keadaan berubah ketika Clint memukul dia pakai apa nih? Clint udah KO nih guys, tapi dia bisa bangkit guys dengan kekuatan anaknya guys. Pukullah dia pakai apa nih, botol guys, langsung diajar lah dia guys. Cetus penyot guys, anjing banget nih Clint. Gak lama anak yang cacat tadi keluar guys, langsung ditembak oleh dia guys. Ini jagoanku katanya kan, ini bapak tua. Ditembak lah guys, bapaknya ditembak guys, anjing anak dajjal bener guys, anjing lah. Bapaknya motiar guys. Lalu dia mau menembak Clint, ternyata pistolnya udah isinya habis guys, lupa reload. Gak lama Clint langsung terdiam terpaku guys. Di sini kita diperlihatkan Clint kayak mau mati guys, mau mati apa enggak kurang tahu lah, mati kayaknya guys. Scene berubah, terlihat kota guys. Si bocil tadi bersepeda guys. Filmnya tamat guys. Ternyata si Clint datang itu pakai truk sampah, dipeluru sama filmnya guys. Aduh kampret lah, tamat. Ya gitulah guys, kita bisa, film ini mengisahkan seperti itu guys. Jangan menilai orang dari pekerjaannya guys, hati-hati lo guys. Jadi intinya film ini diambil dari kisah nyata guys, tapi bohong ya. Sampai ketemu di video berikutnya guys.